Hai, gue Edi Fikta dan selamat datang di Kepoin Podcast. Untuk yang dengerin, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Udah beberapa waktu berlalu semenjak diterapkannya sistem work from home, tapi masih aja ada beberapa orang yang harus terpaksa bekerja di luar rumah. Dan salah satunya gue akan berbicara dengan seorang reporter juga presenter salah satu TV swasta, yaitu Nadia Soekarno. Halo? Halo, gimana Mas Ai? Ya, lagi sibuk apa nih? Bentar Mas. Oke, siap ditungguin. Gimana? Mas Ai? Udah, beres nih. Oke, ini kan udah beberapa lama setelah campaign work from home nih, ya kan? Nah, sementara nih kamu sendiri, sebenarnya kantor kamu nih sendiri nerapin work from home gak sih? Menerapkan, tapi ada beberapa kondisi sih. Kayak kemarin juga sempat diimbau kalau jadi kita kayak dikasih jadwal baru gitu kan, work from home. Jadi yang nggak siaran biasanya dalam seminggu tuh ke kantor 1-2 kali gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan walaupun di jadwal kita ditulis work from home, tapi misalnya butuh untuk ngeliput sesuatu, ya kita diminta untuk masuk. Oh, tapi untuk produser dan lain-lain itu di rumah atau di kantor? Kalau ngeliat di update-annya produser ya mereka tetap ke kantor. Tapi nggak tahu deh jadwal pembagiannya apakah sehari mereka masuk, sehari nggak tahu deh. Oke, berarti kan udah banyak banget yang berubah nih secara jadwal, secara apa. Tapi secara lu sendiri, masyarakat tetap liputan, harus kantor. Perasaan lu sendiri gimana sih ya saat orang lain harus work from home gitu? Iya sebenarnya ada enak nggak enak ya, karena baru-baru diterapin work from home kayak bingung gitu. Maksudnya yang biasanya kayak selalu pergi, sekarang kayak di rumah. Gitu sih, ya kan work from home juga ya kita nggak ngapain. Ya kadang misalnya udah bikin naskah, terus kayak udah nggak ngapain lagi. Biasanya kan kalau di kantor misalnya kita liputan kemana, even di mobil pas jalan liputan atau pas pulang liputan juga ngobrol, ketemu sama orang gitu. Oh gitu, oke. Cara liputan lu sendiri nih di lapangan tuh berbeda nggak sih adanya campaign work from home dengan keadaan di lapangan dengan sebelum ada ini? Setelah ditetapkan yang work from home itu untuk liputan baru 1 kali ke BNPB, tapi karena liputannya itu ternyata TV Pool, jadi di sana tuh sepi banget media. Nggak tahu apakah itu karena TV Pool atau karena yang work from home ini. Yang berubah adalah ya itu sih lebih kayak jaga jarak aja. Dan salaman nggak kalau ketemu wartawan lain? Saya agak nggak enak sih untuk orang-orang yang memang mungkin nggak mengerti pentingnya jaga jarak itu loh. Terus ada juga yang bilang kayak kita jangan ciciki dulu ya gitu. Tapi kan untuk orang-orang yang nggak ngerti atau mungkin nggak terlalu peduli soal itu, ya mereka udah langsung turun tangan aja. Ya antisipasinya misalnya setelah menjabat tangan ya udah kita diem-diem pakai hand sanitizer. Jadi habis salaman terus lu diem-diem gue cuci tangan nih takut gak steril gitu ya. Iya, bukan ngerasa jijik atau apa. Tapi lebih menjaga sterilisasi lah ya, karena virus kan nggak tahu gitu ya. Kamu sendiri kalau ke kantor atau liputan itu pakai kendaraan umum atau pribadi? Sekarang pribadi sih, mungkin kalau dulu tuh sempat beberapa kali lah kayak naik kereta KRL, sempat nyoba naik MRT juga. Ya walaupun memang dibatasi sih setiap gerbongnya jumlahnya sekian, tapi ya tetap aja itu kan kerumunan orang kan agak banyak ya. Jadi sebisa mungkin sih ya sekarang tiap hari ya pakai mobil aja, toh juga ganjil genap sementara ditiadakan. Jadi enak, soalnya kalau ganjil genap diterapin agak muter banget tuh. Iya makin repot lah ya. Lebih lagi, dan jalanan kan sekarang jadi sepi banget. Iya sih. Ya perjalanan ke kantor ya lebih waktunya lebih singkat aja. Menurut pendapat lu pribadi nih, dengan adanya work from home ini yang sementara ini kan 14 hari ya? Nah, ke depan. Seberapa efektif sih menurut lu untuk mencegah penyebaran corona ini? Iya efektif banget sih, karena kalau sempat lihat ya itu kan sempat beredar tuh di medsos kalau salah satu negara kenapa angka kematiannya menurun, terus juga untuk orang yang terjangkit nggak semakin banyak, yaitu karena negara itu menetapkan antara lockdown atau enggak antara social distancing. Saya aku ketemu sama orang, pas aku ketemu sama orang itu ternyata positif nih. Nah tapi kita nggak tahu kan kadang-kadang kan. Terus misalnya aku badannya fine-fine aja, tapi ketika pulang ke rumah aku bisa aja nularin itu ke orang tua, misalnya yang kondisi badannya nggak baik. Jadi
itu pentingnya social distancing karena kita nggak tahu apakah orang-orang yang kita temui itu dalam kondisi tertular yang atau enggak. COVID-19 atau 19 atau memang dia tuh negatif. Karena kita bisa aja jadi perantara atau bisa kita tuh tertular tapi kita nggak notice sama sekali karena kan ada beberapa juga orang-orang yang terjangkit atau dikatakan positif tapi dia sama sekali nggak ngerasa gejala-gejalanya kan. Jadi bahayanya itu di situ. Jadi kalau memang orang lebih banyak untuk melakukan aktivitas di rumah, kalaupun dia terjangkit COVID-19 ya itu hanya di lingkungan rumahnya dia aja. Dan masalahnya tuh kalau COVID-19 tuh katanya bisa disembuhkan dengan self imun kita sendiri, misalnya kita makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, kita banyak minum vitamin, itu kita katanya bisa sembuh sendiri untuk menangkal si corona ini. Ya, asal tubuh kitanya sehat ya. Iya, itu kan pernyataan dari pasien yang terkena COVID-19 yang udah sembuh tuh. Tapi orang-orang kan banyak juga yang nekat disuruh social distancing, disuruh work from home, disuruh belajar di rumah, tapi tetap ngajak anaknya ke mall. Nah, itu dia. Maksudnya gini loh, kan itu yang nggak setuju sih. Tapi kan masalahnya adalah banyak orang-orang yang akhirnya 14 hari ini menganggap gue libur nih gitu. Mereka salah mengartikan gitu kan. Ketika di rumah mereka malah pengen keluar. Sementara yang di luar itu kan malah harusnya pengen di rumah kan. Yang di rumah ini malah pengen keluar nih. Gue pengen main lah, pengen hang out, pengen mudik lah gitu dah. Gemes gak sih menurut lu denger orang-orang yang di rumah malah pengen keluar gitu, perasaan lu sendiri gimana sih? Ya gemes banget. Masalahnya apa ya, balik lagi ke yang tadi. Soalnya dia itu bisa nularin ke siapa-siapa. Dia tuh bisa jadi perantara. Kan kita nggak tahu dia tuh ketemu siapa. Benar kita banget. Juga sebelumnya dia ketemu siapa, setelahnya dia ketemu siapa. Bisa aja loh dia nggak kenapa-napa, tapi dia tuh menyebabkan banyak orang yang terjangkit positif corona atau COVID-19. Jadi sebenarnya dengan kita di rumah tuh kita nggak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga orang banyak. It's not just about you, bener gak sih? It's about all around you gitu kan. Nah mungkin terakhir nih tutup ya, closing. Lu punya ini nggak sih, punya saran atau lu sebagai presenter, sebagai orang yang bekerja di lapangan juga, sebagai orang yang cukup berpengaruh lah di media sosial gitu kan, gue tahu follower lu bejibun banyak banget nih. Lu punya saran nggak sih buat orang tuh, udah lu stay at home aja gitu, jangan usah keluar kalau lu nggak penting-penting banget. Lu ada saran nggak sih buat orang-orang itu, buat orang yang dengerin kita nih? Bagi kalian yang memang bisa work from home, harus menyempatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena ini kesempatan besar untuk ngebantu masyarakat Indonesia lebih luas loh. Karena kalau kalian tahu sekarang aja udah lebih dari 300-an, walaupun katanya obatnya kan udah ditemuin, tapi ya kita nggak ada yang tahu sampai kapan kan ini berakhir. Kita juga nggak ada yang tahu penularan ini tuh sampai kapan selesainya. Terus juga kita juga harus ini sih menghargai sama garda terdepan kayak dokter-dokter dan juga suster-suster. Kalau mereka tuh di sini menaruhkan nyawa loh, dan mereka itu bahkan banyak yang nggak pakai APD lengkap, mereka nggak pakai masker. Karena apa? Karena kalian ini loh yang panic buying, kalian beli masker banyak banget, kalian beli hand sanitizer banyak banget, kalian juga beli APD lainnya banyak banget. Karena kalian tuh bisa untuk di rumah gitu, untuk mengisolasi sementara mereka yang sebenarnya membutuhkan itu justru yang membahayakan dan nyawa mereka tuh nggak tertolong. Jadi jangan egois lah pikir orang lain dampaknya bakal kayak gimana. Terus juga jangan sampai Indonesia lockdown ya, kalau misalnya lockdown ini susah lagi kita keluar, walaupun memang itu juga bisa ngebantu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri. Jangan beli sesuatu yang kalian gak butuhkan, kalian juga harus pikirin orang lain kalau di sana tuh masih banyak banget orang lain yang lebih membutuhkan dari kalian. Berarti ini jangan egois ya, karena ini bukan tentang diri lu aja deh, tapi juga tentang orang-orang di sekitar lu. Iya. Oke, siap. Thank you Didi ya, udah ngeluangin waktunya, udah sempat ngobrol-ngobrol di tengah kesibukan sebagai jurnalis. Sibuk ini kan di rumah, work from home. udah pulang ya. Oke. Untuk yang dengerin, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke? Didi. Didi, thank you ya waktunya ya. Sama-sama. Oke, thank you. Bye-bye.